Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini kita bakal unboxing dan masang satu barang baru buat E36 buat si Mauris. Ini itu barangnya dari Radiva Audio Mobil ya. Ini isinya kalau kalian lihat head unit Orca New Standard 7 inch ya, new series yang baru ini. Variannya soket universal karena nggak ada yang PNP buat BMW E36 buat E36 tuh nggak ada yang PNP, jadi kita harus bikin sendiri soketnya. Nah ini kita langsung aja kita bongkar, kita bakal buka. Kita mungkin bakal mencoak-coak beberapa bagian dari Mauris untuk membuat head unit ini bisa duduk di Mauris. Nah ini dari depan tampilannya ini kardus baru ya. Jadi kardus yang lama itu kalau kalian ingat Orca New Standard yang ada di CR-V itu kardusnya warna hitam kalau nggak salah, hitam atau biru dongker lah kita sebutnya ya. Nah yang baru ini adalah dia warna biru dan putih. Kita lihat dari sisi depan. Oh, ini sisi depannya nih ya. Android head unit, cooling fan, artinya dia udah sama kayak yang di CR-V, udah pakai cooling fan, udah ada voice command, ada DSP, walaupun DSP-nya kita tahu DSP-an ya, bukan asli ya. Layarnya IPS, ada WiFi segala macam karena di based on Android ya, WiFi, GPS, Bluetooth, phone-link, FM radio, bla bla bla, split screen segala macam, touch display. Dan yang paling gue suka adalah harusnya dia udah ada CarPlay. Coba kita lihat ada tulisan CarPlay nggak di sini? Nggak ditulis ya, tapi setahu gue harusnya udah ada CarPlay. Nah ini speknya 2 GB dan 64 GB ROM ya. Jadi RAM-nya 2 GB, memori internalnya 64 GB. Nanti gue bakal bahas sedikit masalah RAM itu penting atau enggak di head unit Android untuk mobil. Dan langsung aja kita bakal buka. Oke, pertama yang kita dapat, ini gue bingung kenapa susunannya kayaknya kebalik ya. Biasanya ini harusnya di bawah nih. Kita dapat sejenis bracket. Ya, ini bracket head unit. Lalu kita dapat perkabelan. Ya, ini perkabelan. Jadi kabel-kabel macam-macam nih, kayak kabel USB, kabel ini kayaknya udah bisa buat ke monitor headrest ya, tapi kan di Mauris nggak ada, jadi kita nggak akan pakai. Udah ada GPS segala macam ya, perkabelan penunjang lah kita sebutnya. Terus di sini kita dapat kartu garansi. Setahu gue kalau nggak salah garansinya setahun untuk Orca New Standard ini, dan juga kalian dapat buku petunjuk, manual book ya, manual book. Nah ini kita buka dari sisi depan, dia begini, tapi kalau kalian mau lihat soketnya itu dia begini nih, soket head unitnya ya. Jadi kita harus bikin kabel buat PNP-in ke mobil kita sendiri kayak gimana, karena emang nggak ada yang PNP kalau untuk BMW. Oke, langsung aja kita lihat ke head unitnya. Nah, head unitnya sendiri seperti ini. Dia cukup tebal ya, cukup tebal. Sudah ada fan, bisa dilihat itu ada fan ya, ada fannya. Terus ini soket-soketnya ya belakangnya standar lah. Yang agak beda itu bagian depannya nih, yang gue agak bingung adalah bagian frame-nya nih. Nanti kita bikin ya, gue bakal usaha untuk bikin ini serapi mungkin di Mauris, dan biar fungsinya lebih baik daripada yang sekarang ada di Mauris. Oke, langsung aja kita bakal ke mobil dan kita bakal mulai pasang head unit ini di Mauris. Tapi sebelum kita pasang, gue bakal coba untuk nyalain pakai adapter 12 volt. Kita tes fungsi dan fitur-fitur yang ada di head unit ini. Nah, oke, ini bisa dibilang first boot up-nya ya. Kita lihat dia nyalanya pertama kali, ini bisa dibuka si tulisan Orca-nya. Karena dia sebenarnya udah ada kayak semacam anti gores tipis. Gue nggak akan lepas anti gores bawaannya, karena ya buat apa gitu loh. Nah ini kayak gini tampilannya. Nah ini seperti yang gue bilang tadi, ini dia sudah built in CarPlay. Ini buat CarPlay ya, ini buat CarPlay, tapi nggak kita pakai dulu sekarang, karena yang penting itu sekarang adalah kita bakal lihat
chipset. Tapi gue bakal screenshot aja ke kalian tentang chipsetnya, nanti kita bakal bahas secara detail. Terus kita lihat aja tampilannya, dia menurutku sih sama ya sama yang new standard 9 inch, cuma bisa dibilang user interface-nya agak berubah sedikit, smoothnya masih sama. Ini ada fitur fan-nya sama persis, bisa buat matiin ataupun nyalain si fan yang ada di belakang. Terus ya menurut gue sih oke lah ini. Kita bakal setup wifi-nya dulu dan kita coba buat masuk ke YouTube untuk kita lihat nyambung atau enggak sama internet yang ada di rumah gua. Nah, ini udah gue selesai setup. Kalau gue rekomendasi kalian nanti kalau mau setup ini adalah menggunakan email yang kosong, bukan email yang kalian utama ya. Misalkan email yang kalian ada bisnis atau apa, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena biasanya jadi lemot karena mereka harus download sebegitu banyak data ya, karena kan ada email, ada segala macem, itu biasanya agak-agak lemot, gue nggak begitu saranin. Nah ini kalau kita mau lihat chipsetnya itu kalau nggak salah bisa di car setting, sorry gue di car setting di bagian, nggak, di car setting itu kalau nggak salah kelihatan juga sistem info nih ya, ini sistem infonya. Nah di sini kebacanya Android sistemnya 12, cuma gue nggak tahu nih real atau enggak. Platform modelnya T5 dari Allwinner ya, RAM-nya 2 GB, ROM-nya 64 GB. Oke. Si screen resolution-nya masih 1024 600. Jadi bisa dibilang ya mungkin masih sama-sama kayak yang Orca, yang Eco, bukan Eco Lite ya, yang Eco. Terus kita lihat di sistem update, setahu gua ini itu udah versi yang baru. Jadi kalau kalian pakai yang versi yang lama kayak yang ada di CRV gua itu sering masalah tuh di bagian Play Store yang kadang-kadang nggak bisa kebuka atau apa, tapi udah ada fixnya. Jadi mereka minta update untuk Google Service. Nah ini kalian cuma tinggal update dan beres, dan CRV gue udah nggak ada masalah sama sekali. Dan yang kalau yang di sini kayaknya udah diupdate sama Orca-nya. Ini ada fitur buat ngatur fan-nya ya, dan kalau kalian tanya bisa pakai steering wheel control nggak, bisa tuh, ada ya steering wheel learning. Ini aplikasi-aplikasi bawaan itu sampai di YouTube sini, ini sisanya tambahan ya. Kalau nggak salah YouTube musik ini gue baru nambahin. Terus AIDA 64 nih gue tambahin, ini buat keyboard kebetulan gue suka, gue tambahin. Netflix gue nggak begitu pakai karena gue nggak rekomendasi kalian nyetir sambil nonton, berbahaya, apalagi ini buat di depan ya, ini gue nggak begitu saranin. Terus kita bakal cek aja speknya, karena gue mungkin bakal nunjukin cara masang head unit ini di E36 di video lain setelah gue pikir-pikir, karena nggak semua orang punya E36. Jadi lebih baik gue nge-review tentang head unit ini secara speknya. Oke, kita buka AIDA 64. Nah di sini kalian, gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi di sini tulisannya K2501, manufacturernya Allwinner. Dia install RAM-nya 2 GB, total memorinya 1993, free-nya sekitar 800 sampai ya 800-an megabyte ya. Internal storage space-nya 53 bersihnya. Yang free-nya 50 GB karena masih baru. Sebenarnya nggak perlu, kalian nggak perlu 64 GB, menurut gue agak berlebihan sih. 2 GB 32 aja menurut gue udah lebih dari cukup. Tapi ya kalau dapat 64 ya lebih bagus. Yang gue berharap sebenarnya RAM-nya digedein, karena head unit itu nggak kayak handphone yang butuh memori besar-besar untuk banyak aplikasi dan WhatsApp. Ini kan kita nggak akan install WhatsApp di sini ya. Jadi kayak begitu. Ini CPU-nya Allwinner H313H616, 8 kali ARM Cortex A53 at 2600 MHz. Nah ini gue baca review di grup kalau Allwinner T5 ini sebenarnya cuma quad core, cuma balik lagi ada program lah, sering dipakai untuk seller-seller yang dari produk yang nggak jelas, bisa dibilang seller bundle yang produk yang nggak jelas itu mereka pakai software tersebut untuk merubah data. Jadi kayak misalkan kalian beli nih Android head unit harganya 800.000, tapi kan dapat RAM kayak yang gue pakai kemarin 4 GB, itu bisa dipastikan palsu. Paling RAM-nya 1 GB, paling banter 2 GB, nggak mungkin 4 GB, karena ya chipsetnya itu rendah. Karena semakin tinggi RAM, chipsetnya harus semakin bagus. Nah yang utama itu di sebuah head unit atau di sebuah device, kalau gue baca ya kayak di handphone pun, adalah chipsetnya. Cuma nih gue nggak ngerti gimana ceritanya dia kebaca 8 core ya. Ini displaynya, nah ini displaynya kayak gini nih, kebacanya 7 inch. Gue nggak ngerti juga di CRV, kalau nggak salah seingat gue kebacanya juga begini sih. Network,
dia cuma pakai bisa wifi, baterai dia ada iklan, sorry ya tadi ada iklan. Terus Androidnya ini kebacanya 10. Nah di sini baru kelihatan jujurnya nih, ini kebaca bukan Android 12 ya, kebacanya Android 10 ya kan. Patchnya aja di 2019. Root atau enggak, ini build ID-nya bener ya K2501 ya, fingerprint all winner ya, gua nggak begitu ngerti sih ini ada fingerprint atau apa, gua nggak ngerti. Tapi kalian bisa lihat ini speknya, karena di reviewer lain sama sekali nggak ada yang nunjukin masalah spek kayak begini ya. Ini devices kayak begini, gua nggak ngerti nih sampai sini, gua nggak begitu bisa jelasin karena gua nggak begitu ngerti ya. Tapi kalian kalau mau lihat di pause aja. Nah ini temperaturnya, gue lupa kayaknya sih nggak gue nyalain si fan. Coba kita nyalain dulu sambil kita nyalain fannya. Nah ini kerasa sih nyala di bang, kayak yang nyedot. Sebentar kita pindah lagi ke AIDA. Sorry, AIDA 64 nya mana nih? Ke thermal. Nah sensor gua gak ngerti ya, ini apps codex ya, pokoknya begitulah ya. Ini yang penting udah ketahuan bahwa sebenarnya dia Androidnya bukan Android 12 tapi dia masih pakai Android yang 10. Tapi overall ya sama kayak yang di CR-V, menurut gua nggak begitu lemot, udah cukup lah untuk harga segini. Kalau kalian ada budget 1, dan kalian butuh head unit, menurut gue pribadi lebih baik kalian beli yang 7 in daripada yang 9 inch, karena yang 9 itu setahu gue harganya sekitar 2, dan dia sekarang yang baru itu ada NFC, dan menurut pandangan gue NFC-nya itu nggak guna. Kenapa? Karena kalau kalian tahu saldo e-tol kalian itu pun kalian harus tetap top up dong kalau kurang. Misalkan kalian mau ngetol, misalkan let's say kalian mau ke Cirebon dari Jakarta nih, kalian kan butuh paling nggak 200.000 untuk bayar tol. Oke lah, kalian tap ke NFC itu kan kalian nggak bisa top up dari situ, kalian harus top upnya dari handphone. Dan katanya kata beberapa seller yang gue tanya, yang versi NFC itu masih ada apa ya, bug lah, bisa disebut kayak bug. Jadi dia error, nggak semua kartu dia bisa baca gitu. Jadi menurut gue perlu nggak? Gue pribadi bilang kayaknya belum perlu deh kalau yang ada NFC-nya. Jadi makanya gue kemarin yang di CR itu agak nyesel, wah itu keren padahal ada NFC-nya. Tapi pas gue pikir-pikir, kan ada handphone ya, kenapa gue nggak pakai handphone aja? Karena bisa sekalian top up saldo dan bisa banyak fitur lainnya yang ada di handphone tersebut gitu loh. Nah overall ini adalah versi lebih mininya dari yang 9 inch kemarin, dan menurut gue sih ini kalau dipasang di mobil-mobil kelas murah itu worth it banget dibandingkan yang Eco-nya ya, karena yang Eco-nya menurut gue agak-agak riskan lah, karena dia kalau nggak salah chipsetnya pakai all winner yang T3 yang di bawahnya ini, takutnya agak-agak lemot. Ini sekarang kita coba buka Google Maps, gue nggak tahu dia bisa atau nggak walaupun gue nggak pasang GPS-nya. Oke, dia loading ya, tapi nggak begitu lama. Ini kita pasang GPS, jadi kita bakal cari Indonesia. Nah ini Indonesia. Kita bakal zoom. Nah kita buka kayak sekitaran Jakarta deh ya. Misalkan kayak kita buka Pasifik, daerah Jakarta Selatan gini nih. Untuk dia loading sih sebenarnya menurut gua nggak gitu smooth ya, masih agak-agak lemot. Ini udah ke loading semua belum sih? Nah udah kayaknya belum. Ya belum loading kan sih, masih agak lemot. Padahal ini kita udah pakai wifi loh, dan wifi di rumah gue bukan wifi yang dari kartu ya. Ini wifi-nya fiber optik yang kencang, menurut gue lumayan kencang. Dia masih agak-agak lemot, tapi ya better daripada yang head unit gue yang sebelumnya yang lemot parah gitu. Oke, kalau masalah suara nanti kita bakal tes di mobil. Jadi fiturnya yang gue tunjukin cuma itu aja. Kalau kayak CarPlay kalian udah tahu kayak gimana, jadi gue nggak perlu tunjukin. Jadi intinya ya kayak gitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan ke kalian ini ada manfaatnya dan kalian ada pandangan khusus untuk beli head unit. Jadi nggak asal kalian beli RAM-nya gede atau apanya yang fitur-fitur gimmicky-nya yang menurut gue nggak guna itu. Mendingan jangan beli yang bener-bener bagus dan terjamin garansinya. Ini gue berani beli karena garansinya adalah garansi lokal, bukan garansi internasional.
Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa di bawah di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram gue. Sampai jumpa di video gue berikutnya.